Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upaya mempelopori pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui secara de facto. Namun sebagai negara merdeka, Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure, sehingga diperlukan upaya diplomasi yang lebih luas. Meskipun Indonesia sudah mendapatkan pengakuan secara de facto oleh Lebanon, Suriah, Irak, Birma, Arab Saudi, Afghanistan, Inggris, Amerika, namun seakan-akan sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia. Dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan dua aspek. Aspek perjuangan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu aspek diplomasi dan aspek perang. Aspek diplomasi sangat erat hubungannya dengan aspek perang, karena apabila diplomasi mencapai B. Sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah mempromosikan kemerdekaan, Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Ahmad Suebarjo untuk menyusun suatu daftar yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Namun pada sejarah, awalnya Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai kendala dan masalah besar. Ahmad Suebarjo yang juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama memulai tugasnya dengan membuka kantor di rumahnya Jalan Cikini Raya nomor 80-82. Ia dibantu oleh beberapa staf kecil yang terdiri dari Nyonya Hermawati Diah, Paramita Abdurrahman, Mr. Suyono Hardismoro, Hadi Thoyib. Kantor Kementerian Luar Negeri kemudian mulai ditempatkan secara resmi di Jalan Cilacap nomor 4 pada akhir Oktober 1945. Pada awalnya Kementerian Luar Negeri hanya membentuk satu sekretariat yang dipimpin oleh Suebarjo. Kemudian semakin berkembang dengan dibentuknya bagian hubungan masyarakat, bagian terjemah dengan juru bahasa, bagian penerangan, merangkap penghubung yang memelihara hubungan dengan kementerian lainnya. C. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mendapatkan pengakuan nasional atas kemerdekaan Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap Indonesia tersebut tidak lepas dari 3 faktor. Yang pertama yaitu Indonesia dan India sudah menjadi hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu memengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. Faktor kedua yaitu adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, yaitu India atas Inggris dan Indonesia atas Belanda. Yang ketiga adanya hubungan dekat antar kedua pihak negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta yang terjalin sejak Februari 1927. D. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Republik Indonesia dalam rangka mencapai kedaulatannya atas pengakuan internasional terhadap negara-negara Timur Tengah juga mendapatkan bantuan dari pengakuan Liga Arab. Adapun pengakuan tersebut didapat Indonesia oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu adanya faktor paling mendasar adalah agama yang dianut mayoritas penduduk baik di Indonesia maupun Timur Tengah, yaitu sama-sama penganut agama Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya di perguruan tinggi Al-Azhar Mesir, melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi maupun menetap dan bekerja di Timur Tengah. Pengakuan dari Liga Arab ini juga tidak lepas dari diplomasi yang dijalankan oleh H. Agus Salim. H. Agus Salim dikenal gencar dalam memperkenalkan Republik Indonesia di luar negeri. Dari Kairo, H. Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, ke Irak, Lebanon, dengan hasil gemilang. Dia tidak mengikuti misinya ke Arab Saudi dan Yaman. Misi tersebut dilanjutkan oleh Haji Rasidi. Keberhasilan misi Suwandi maupun misi Agus Salim dan kunjungan Sultan Syahrir serta Muhammad Hatta tersebut adalah berkat kerja keras dan usaha dari perjuangan Indonesia yang telah terlebih dahulu dirintis oleh mahasiswi-mahasiswi Indonesia yang belajar di Universitas Kairo, Baghdad,
dan negara-negara Arab lainnya seperti Zain Hassan di Mesir dan Imron Rosadi di Irak. 1. Dukungan Palestina. Palestina dan Mesir merupakan dua bangsa yang paling awal memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia. Hal itu seperti tertuang dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh M. Zain Hassan LC, Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. 2. Dukungan Mesir. Setelah seruan dari Mufti Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali ada negara Mesir pada tahun 1946. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negara muslim bernama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimun atau IM, organisasi Islam yang dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya, berbagai acara tablik akbar dan demonstrasi pun digelar. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografis yang dekat dengan Indonesia, yaitu hanya dipisahi oleh Laut Timur, membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia. Setidaknya terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan intervensi dari pihak pemerintah Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda. Pertama, yaitu adanya pemboikatan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikatan ini diprakarsai oleh cabang Briband dari Western Rock Federation atau WWF. Kedua yaitu partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Awal mula keterlibatan Amerika Serikat dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah ketika pemerintah Belanda yang juga melanggar perjanjian Linggarjati. Dukungan terhadap Indonesia dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan Senat yang menunjukkan agar semua bantuan ICA dan bantuan keuangan lainnya kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjata ke belakang garis gencatan senjata Renville, membebaskan penjabat-penjabat Indonesia yang ditawan dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada mulanya cukup baik. Pemerintah Uni Soviet senantiasa mendukung posisi Indonesia sebagai pernyataan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan terjajah dalam menentang penjajahan. Namun hubungan ini berubah ketika Hatta menolak usul Uni Soviet untuk menerima perjanjian konsuler dengan persetujuan PM Amir Syarifuddin yang beraliran kiri. Dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan eksentasi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke DKPBB pada tanggal 28 Juli 1947.